Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini berjudul Anugerah dari Juru Selamat. Ayat intinya diambil dari Efesus 2 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Mari kita dengarkan penjelasannya. Kita harus belajar di dalam sekolah Kristus. Tidak ada apapun selain kebenarannya yang dapat memberi kita hak untuk salah satu berkat dari perjanjian anugerah. Kita telah lama menginginkan dan mencoba untuk mendapatkan berkat-berkat ini, tetapi belum menerimanya karena kita telah menghargai gagasan bahwa kita dapat melakukan sesuatu untuk membuat diri kita layak bagi berkat-berkat itu. Kita belum berpaling dari diri kita sendiri, percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat yang hidup. Kita tidak boleh berpikir bahwa anugerah dan kebaikan kita sendiri akan menyelamatkan kita. Anugerah Kristus adalah satu-satunya harapan kita akan keselamatan. Melalui nabinya, Tuhan berjanji, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Dicatat dalam Yesaya 55 ayat 7. Kita harus percaya akan janji yang sebenarnya, dan tidak menerima perasaan akan iman. Ketika kita mempercayai Tuhan sepenuhnya, ketika kita mengandalkan kebaikan Yesus sebagai Juru Selamat yang mengampuni dosa, kita akan menerima pertolongan yang kita inginkan. Kita melihat ke diri sendiri seolah-olah kita memiliki kekuatan untuk menyelamatkan diri. Tetapi Yesus mati bagi kita karena kita tidak berdaya untuk melakukan ini. Di dalam Dia adalah harapan kita, pembenaran kita, kebenaran kita. Kita seharusnya tidak meremehkan dan takut bahwa kita tidak memiliki juru selamat, atau bahwa Dia tidak memiliki pikiran belas kasihan kepada kita. Pada saat ini, Dia sedang melaksanakan pekerjaannya demi kita, mengundang kita untuk datang kepadanya dalam ketidakberdayaan kita dan diselamatkan. Kita tidak menghormati Dia karena ketidakpercayaan kita. Sungguh mengherankan bagaimana kita memperlakukan sahabat kita yang terbaik, betapa sedikit kepercayaan diri kita beristirahat di dalam Dia yang mampu menyelamatkan kita sepenuhnya dan yang telah memberi kita setiap bukti kasih-Nya yang besar. Janganlah seorang merasa bahwa keadaan mereka tidak ada harapan. Anda mungkin melihat bahwa Anda berdosa dan hancur, tetapi oleh sebab itulah Anda membutuhkan seorang juru selamat. Jika Anda memiliki dosa untuk diakui, jangan kehilangan waktu. Saat-saat ini adalah emas. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dicatat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Mereka yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipenuhi, karena Yesus telah menjanjikannya. Penyelamat yang mulia, tangannya terbuka untuk menerima kita, dan hati kasih-Nya yang besar menunggu untuk memberkati kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, beberapa merasa bahwa mereka harus dalam masa pencobaan dan harus membuktikan kepada Tuhan bahwa mereka direformasi sebelum mereka dapat menuntut berkat-Nya. Tetapi jiwa-jiwa yang terkasih ini dapat menuntut berkat bahkan sekarang. Mereka harus memiliki kasih karunia-Nya, Roh Kristus, untuk membantu kelemahan mereka, atau mereka tidak dapat membentuk karakter Kristen.
Yesus suka pada saat kita datang kepadanya sebagaimana kita adanya, berdosa, tidak berdaya, dan bergantung padanya. Selected Messages, buku 1, halaman 351 sampai 353. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh diingatkan betapa besar kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih melalui renungan pagi ini kami diingatkan bahwa kami sangat membutuhkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh karena kami tidak sanggup untuk menebus kehidupan kami yang berdosa ini. Tolong kami hari ini Bapa. Biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan untuk mengakui segala dosa kekurangan kami, memohon pengampunan dan penyucian daripada-Mu, agar kami boleh senantiasa lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.